Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan mata kuliah Statistik Pendidikan terkait materi populasi dan sampel. Baiklah, apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Jadi di sini objek itu bukan hanya orang, tetapi objek juga bisa berupa benda-benda alam yang lain. Selanjutnya, misalkan kita contohkan ada sekumpulan orang ya di sekolah X, maka populasinya yaitu orang-orang yang berada di sekolah X. Bukan sekolah X-nya, tetapi orang-orang yang berada di sekolah X. Nah, di sini kita bisa memaknai bahwa populasi adalah sekumpulan orang atau subjek dan objek yang diamati. Nah, misalkan tadi kita akan melakukan penelitian di sekolah X. Maka sekolah X ini kan mempunyai populasi yang memiliki karakteristik subjek atau sebut saja di sini orang-orang, maka ada beberapa karakteristik yang bisa kita teliti. Contohnya mengenai motivasi kerja, disiplin kerja, tingkat kepemimpinannya, dan juga bisa juga tentang organisasi, iklim organisasi gitu ya. Tetapi di samping kita memandang objeknya itu sebagai orang ya, kita juga bisa memandang sekolah itu mempunyai karakteristik seperti kebijakan. Nah, maka di sini populasinya bukan berupa orang, tetapi berupa objek mengenai suatu kebijakan kerja, prosedur kerja, misalkan juga tata ruang kelasnya, seperti itu ya. Nah, satu orang pun saja itu sebenarnya dapat digunakan sebagai populasi ya, karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik. Jadi misalkan di dalam diri seseorang itu akan ada karakteristik bagaimana gaya berbicaranya, apa hobinya, bagaimana tingkat kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya, misalkan di sini populasi itu hanya satu orang ya, misalkan Pak Presiden hanya satu orang. Tetapi kita bisa menjadikan satu orang presiden itu sebagai populasi karena memiliki sekumpulan karakteristik yang dimiliki oleh presiden itu sendiri. Nah, kalau gambaran lainnya juga seperti ini. Di bidang kesehatan misalkan, ya, satu orang juga bisa menjadi populasi. Apa contohnya? Misalkan kita akan mengambil cek darah, ya. Jadi kalau kita mau cek darah itu tidak mesti kita mengambil seluruh darah di dalam tubuh kita, tapi kita cukup mengambil sampel darah di beberapa bagian tubuh saja. Misalkan kita perawat itu menyuntikkan semacam alat suntik itu ke salah satu jari kita dan diperolehlah sampel darah yang akan diteliti menjadi sampel darah ya. Yang selanjutnya darah yang diambil dijadikan sampel tadi itu bisa digeneralisasikan ke seluruh tubuh kita. Contoh, misal kita kurang enak badan, lalu badan kita panas gitu kan. Misalkan itu salah satu indikator dari misalkan kita terjangkit gejala DBD misal ya. Jadi kita diambil cek darah,
Lalu dari darah tersebut diperiksa di lab dan ternyata disimpulkan bahwa kita mengidap gejala DBD. Ya, itu dari sampel sedikit darah saja gitu. Populasinya ya 1 orang saja, bukan seluruh orang yang ada di rumah sakit. Jadi di sini dapat dipahami bahwa populasi tidak mesti orangnya itu lebih dari satu. Satu orang pun bisa disebut dengan populasi. Nah, selanjutnya ada populasi, maka ada sampel. Apa itu sampel? Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika cek darah itu tidak mesti mengambil seluruh darah yang ada dalam tubuh kita. Cukup mengambil sampel darah di ujung jari kita saja. Nah, jadi sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ya, jika populasinya besar, maka peneliti itu kan tidak mungkin ya mempelajari semua yang ada pada populasi. Kenapa? Mungkin ada keterbatasan dana, tenaga, waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulan akhirnya akan digeneralisasikan atau diberlakukan untuk populasi. Maka dari itu, sampel yang diteliti harus representatif, mewakili karakteristik yang ada di populasi ya. Bagaimana jika sampelnya tidak representatif ya? Maka ibarat orang buta, lalu kita orang buta tersebut diminta untuk menyimpulkan dari karakteristik gajah gitu ya. Misalkan satu orang buta memegang telinganya, maka dia menyimpulkan bahwa gajah itu seperti kipas. Lalu orang buta kedua memegang badannya, maka si orang buta kedua ini menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Lalu misalkan satu orang buta lagi memegang ekornya, maka ia menyimpulkan gajah itu seperti seutas tali. Begitulah jika kalau sampel yang tidak representatif ya, maka ibarat 3 orang buta yang membuat kesimpulan yang salah tentang gajah. Maka dari itu, untuk syarat sampel yang baik, itu setidaknya ada beberapa syarat. Yang pertama, ketepatan atau akurasi ya. Jadi, ketepatan ini yaitu adalah tingkat ketidakadanya kekeliruan dalam sampel ya, tidak bias. Jadi, dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka makin akuratlah sampel tersebut. Sehingga untuk menggeneralisasikan ke populasi itu juga tidak bias, tidak keliru. Dan dengan kata lain, akurasi atau akurat itu adalah seberapa tepat sih alat ukur tersebut bisa memberikan hasil yang sebenarnya, ya. Yang kedua adalah presisi, ya, atau estimasi. Jadi estimasi itu mengacu pada persoalan sedekat mana statistik dengan parameternya, ya. Jadi ukuran dari seberapa konsisten alat ukur untuk melakukan pengukuran terhadap sampel. Berdasarkan 2 syarat tersebut, maka ada 4 macam tipe alat ukur berdasarkan hubungannya antara presisi dan akurasi ya. Yang pertama, itu alat yang mempunyai presisi tinggi dan akurasi tinggi. Contoh, seperti di sini ada gambar ya, dengan mengukur anak timbangan itu ya seberat 50 kilo. Timbangan itu kan merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur berat ya. Jadi ini sudah tepat alat ukurnya. Nah, tapi apakah alat ukur ini memiliki ketepatan dan estimasi yang tinggi itu ya? Bisa kita lihat di sini. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali terhadap benda yang sama. Ternyata diperoleh berat benda tersebut
sama 50 kg berturut-turut 3 kali. Maka diperoleh rata-rata pengukurannya yaitu 50 kg. Nah, ini menunjukkan bahwa presisinya tinggi dan akurasinya juga tinggi. Selanjutnya, yang kedua adalah tipe alat yang presisinya tinggi namun akurasinya rendah. Ya, kenapa? Ini sudah tepat ya. Presisinya tadi presisi itu kan adalah konsistensi ya, alat ukur ketika melakukan pengukuran terhadap sampel. Jadi dia konsisten, 51 ukuran pertama, pengukuran kedua begitu juga, pengukuran ketiga juga 51. Maka ini dia tinggi ya, konsistennya tinggi. Tapi kenapa tidak tepat? Karena benda ini kan beratnya 50, tetapi diperoleh ketepatan ketika pengukuran rata-ratanya 51. Nah, ini menunjukkan akurasinya rendah. Selanjutnya, jenis ketiga itu presisinya rendah ya, tetapi akurasinya tinggi. Justru kebalikan ya. Nah, di sini terdapat pengukuran pertama itu 49,90. Pengukuran kedua dan ketiga sama 50. Nah, ini tidak konsisten ya. Jadi dia presisinya rendah. Tetapi dia akurat bahwa benda yang diukur itu rata-ratanya adalah 50 kilo. Selanjutnya ada tipe yang keempat. Nah, ini presisi dan akurasinya sama-sama rendah. Terlihat di sini tidak ada konsisten sama sekali untuk mengukur benda yang beratnya 50. Jadi ini presisinya rendah. Dan ketika dirata-ratakan pengukurannya, ini juga tidak menunjukkan angka 50 kilo. Maka ini disebut dengan ketidaktepatan atau kekeliruan dalam mengukur, artinya akurasinya rendah. Tingkat presisi itu sangat ditentukan oleh variasi data ya. Jadi tadi tingkat kekonsistensian ya variasinya, maka tingkat presisi itu diukur dengan koefisien Galat standar atau standar error, di mana semakin kecil standar error suatu data, maka itu mengidentifikasikan semakin tinggi presisi sampel tersebut ya. Jadi tingkat ke-errornya lebih kecil, maka itu presisinya tinggi. Nah, selanjutnya dalam pengambilan sampel itu ada cara atau teknik dalam pengambilan sampel dari populasi ya. Dari populasi ke sampel ya. Jadi dari populasi ke sampel ini itu disebut dengan teknik sampling. Akhirnya kita meneliti sampel. Meneliti sampel nanti diperoleh kesimpulan, itu digeneralisasikan kesimpulannya ke populasi. Nah, jadi ada beberapa macam teknik sampling ya. Ada beberapa macam teknik sampling yang bisa digunakan, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, masing-masing macam ini mempunyai rincian lagi, yaitu untuk probability sampling ada simple random sampling, lalu yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area atau cluster sampling, sampling menurut daerah. Selanjutnya untuk bagian non-probability sampling ada sampling sistematis, ada sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Akan kita bahas rincian satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing teknik sampling berikut. Yang pertama itu adalah probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel
yang memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di sini kata kuncinya adalah peluang yang sama. Jadi, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama. Yang pertama itu adalah simple random sampling. Nah, simple random sampling ini itu kita artikan secara arti dari kata ini simple ya, jadi sederhana. Setiap unsur dari anggota populasi itu dapat dipilih menjadi sampel ya. Untuk simple, maka secara acak kita bisa mengambil anggota populasi untuk dijadikan sampel tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi, dan ini dilakukan hanya untuk anggota populasi yang dianggap homogen ya. Cara pengambilannya cukup sederhana. Ini kita bisa melakukan dengan cara undian, lalu kita bisa memilih bilangan dari daftar bilangan yang secara acak ya, seperti undian, lalu kita ambil, maka memiliki peluang yang sama dari setiap anggota tersebut. Lalu yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Nah, anggota yang tidak homogen ya dan berstrata secara proporsional itu kita bisa menggunakan proportionate stratified random sampling ya. Jadi di sini ada contoh dari strata jumlah pegawai dengan latar pendidikan ya. S1 95 orang, S2 80 orang, dan S3 50 orang. Nah, jumlah sampel yang harus diambil itu harus meliputi strata pendidikan tersebut. Dan cara pengambilannya bagaimana nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Selanjutnya, yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Ini kebalikan dari yang poin B tadi, tetap berstrata, tetapi jumlahnya kurang proporsional, dan ini tidak homogen juga ya. Maka kita gunakan disproporsi, tidak proporsional. Contohnya di sini. Jadi ada jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berstrata S1 sebanyak 100 orang, S2 10 orang, S3 5 orang. Nah, karena ini terlalu disproporsi, maka untuk lulusan S2 dan S3 itu diambil semua, dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, yang keempat, cluster sampling. Nah, cluster sampling ini digunakan jika objek yang kita teliti atau sumber data itu sangat luas. Misalnya, penduduk suatu provinsi atau suatu kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan kita jadikan sumber data, maka kita bisa mengambil sampel itu ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah yang terkecil. Nah, setelah terpilih sampel terkecil, kita bisa memilih sampel secara acak nantinya. Ya. Misalkan di Indonesia terdapat 33 provinsi dan sampelnya kita gunakan 15 provinsi. Nah, 15 provinsi itu bisa kita lakukan secara random, tetapi perlu diingat ya, karena provinsi Indonesia itu kan stratanya tidak sama, maka kita bisa gunakan yang disproportionate stratified random sampling tadi ya. Lalu ada yang penduduknya padat, ada yang tidak. Itu juga ada yang hutannya ada yang banyak hutan gitu ya, ada yang banyak bahan tambang gitu. Jadi karakteristiknya kan tidak sejenis. Jadi kita bisa menetapkan terlebih dahulu untuk populasinya. Nah, setelah kita melakukan tahap pertama tadi, tahap menentukan sampel daerah, berikutnya kita juga bisa menentukan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Jadi bisa juga menggunakan sampel acak ya. Nah, itu yang disebut dengan cluster random sampling.
Selanjutnya ada non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama pada setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, jadi non itu tidak ya, probability peluang sampling pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel yang tidak sama peluangnya. Untuk yang pertama itu adalah sampling sistematis. Nah, sampling sistematis ini itu adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang kita beri nomor urut gitu ya. Nah, lalu dari nomor urut tersebut kita yang menentukan apakah kita mau mengambil yang nomor genap saja atau nomor ganjil saja atau kelipatan 5 gitu ya. Jadi ini sistematis tapi dia tidak memiliki peluang yang sama. Selanjutnya yang ke B itu adalah sampling kuota. Sampling kuota itu adalah pengambilan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kita anggap kita perlukan itu kita anggap cukup gitu ya. Jadi misalkan kita memerlukan kuota 200 untuk sampel misalkan pelayanan masyarakat terhadap izin bangunan gitu. Jadi, kalau kita sudah mengumpulkan 200 orang, maka kita anggap data sampel kita berhenti. Tetapi jika belum memenuhi kuota 200, maka penelitian kita itu belum selesai. Oke. Selanjutnya sampling insidensial. Insiden ya, jadi secara kebetulan tidak kesengajaan. Jadi siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dan kebetulan memiliki cocok sebagai sumber data, maka bisa dijadikan sampel. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah misalkan kita ingin mengetahui tingkat kepuasan konsumen ketika berbelanja di hypermart gitu ya. Jadi kita sebagai peneliti itu bisa berdiri di depan pintu masuk hypermart atau pintu keluar hypermart gitu ya. Jadi siapa yang sudah belanja itu bisa kita jadikan sampel ya, asalkan tadi cocok sebagai sumber data. Jadi secara tidak sengaja itu kita menjadikan mereka sebagai sampel. Selanjutnya sampling purposif ya. Berdasarkan bahasanya purposif ya, ini pertimbangan atau tujuan tertentu. Jadi ini pengambilan sampelnya itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya kita akan melakukan penelitian tentang kualitas suatu makanan gitu ya. Maka sampel sumber datanya itu orang ahli makanan gitu. Misalkan kita juga ingin melihat kondisi politik di Indonesia sekarang ini, maka yang cocok menjadi sampel yang melihat pertimbangan ilmu politiknya, maka kita mencari orang yang ahli dalam bidang politik begitu. Nah, dan pengambilan sampling purposif ini itu cocok untuk penelitian kualitatif ya, yang tidak memerlukan penggeneralisasian. Selanjutnya sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini itu digunakan untuk populasi digunakan juga sebagai sampel. Jadi semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, biasanya sampling jenuh ini terjadi ketika jumlah populasinya itu kurang dari 30 anggota. Kenapa 30? Karena ada syarat bahwa jumlah sampel 30 itu dianggap sudah normal ya. Jadi jika dia kurang dari 30 anggota, maka itu lebih baik semua populasi dijadikan sampel. Dan atau dengan tujuan lain bahwa sampling jenuh ini diambil karena ingin menggeneralisasikan dengan kesalahan yang kecil ya. Selanjutnya ada snowball sampling. Teknik sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti bola salju ya, dari kecil hingga membesar.
Nah, ini juga dilakukan dalam penelitian kualitatif. Contohnya, misalkan kita akan meneliti mengenai apa ya? Kasus korupsi misalkan ya di Indonesia. Itu awalnya ada satu orang, selanjutnya satu orang itu diwawancara secara mendalam, ternyata dapat nama A dan B, lalu masing-masing nama A dan B ini diwawancara kembali dan diperolehlah nama C dan D, begitu selanjutnya, sehingga membesarlah jumlah sampelnya, seperti itu. Nah, tadi disampaikan untuk proportional stratified random sampling itu bagaimana cara pengukurannya. Ya, nanti akan dibahas setelah ini. Sebelumnya ini ada ukuran sampel ya, menentukan ukuran sampel. Bila populasi jumlahnya lebih besar dari 100.000, itu kita bisa menggunakan tabel Krejci ya, dan nomogram dari Harry King. Lalu bila populasi jumlahnya kurang dari 100.000, kita bisa menggunakan rumus yang diketahui simpangan bakunya dan tidak diketahui simpangan bakunya. Lalu ada jumlah sampel, itu diharapkan 100% mewakili populasi ya, atau sama dengan populasi itu sendiri. Nah, ini untuk kekeliruan dalam generalisasi. Maka semakin banyak jumlah sampel atau sampelnya mendekati populasi, itu tingkat kekeliruannya juga akan semakin kecil ya. Nih. Jadi makin besar jumlah sampel, maka makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi itu akan semakin kecil. Selanjutnya, ukuran sampel yang layak dalam peneliti itu antara 30 sampai 500. Ini menurut Roscoe tahun 1982. Nah, ini tabel Krejci ya, penentuan jumlah sampel dari populasi dengan taraf kesalahan. Bisa dilihat di sini ya, ada tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Apa itu taraf kesalahan? Oke. Taraf kesalahan yang disebutkan di sini itu adalah tingkat kebalikan dari tingkat ketelitian ya. Jadi ini berdasarkan pertanyaan, berapa sih jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ya. Jadi jawabannya itu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang kita kendaki. Jadi semakin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan ya. Dan makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang kita perlukan. 1%, 5%, dan 10%. 1% itu maksudnya adalah, jadi kita meneliti 100 orang, setidaknya ada satu kesalahan yang terjadi ketika pengambilan kesimpulan gitu ya. Dan tingkat kepercayaan yang bisa kita berikan itu adalah 99%. N di sini adalah jumlah populasi, S itu sampel dengan tingkat kesalahan di sini ada 1%, 5%, dan 10% ya. Nah, dari tabel ini kita bisa membacanya, yaitu misalkan diketahui jumlah populasinya itu adalah 50. Nah, 50 ini bisa kita ambil sampel sebanyak 42 orang.
ya, jika kita menginginkan kesalahan sebesar 10%. Tetapi untuk tingkat kesalahan 5% atau tingkat signifikansinya 5%, maka kita bisa mengambil sampel sebanyak 40 orang. Dan ketika 1% itu 42 orang. Jadi bisa dilihat di sini, ya, semakin kecil tingkat kesalahan, maka semakin besar jumlah sampel yang kita perlukan. Oke. Nah, selanjutnya ada nomogram Harry King. Nomogram Harry King ini, oke, bisa dilihat di sini ya. Oke. Misalkan diketahui jumlah populasinya adalah 200. Oke, 200. Lalu kita mengendaki kepercayaan sampelnya adalah 95%, ya. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5%, ya. Maka di sini kita cari 5% tingkat kesalahannya ini. Setelah itu, bagaimana cara menentukan persentase populasinya? Caranya adalah kita tarik garis, ya, tarik garis 200 ini menuju angka 5 di sini, maksudnya tingkat kesalahan 5%, tarik garis lurus, sehingga kira-kira garis lurusnya itu berhenti di angka 58, ya, kurang lebih 58. Nah, 58 itu menunjukkan persentase populasi yang diambil sebagai sampel, ya. Jadi di sini misal kurang lebih 58. 58. Oke. Sorry. 58, ya. Nah, kurang lebih 58%, maka cara menentukan ukuran sampelnya yaitu 58% dikalikan jumlah populasi, lalu ini dikalikan dengan ini, ukuran yang ada di bawah sini, ya. Nah, di sini adalah multifaktornya. Nah, dengan tingkat kesalahan 95% itu sebesar 1,195. Diperoleh hasilnya 19,12. Kita bulatkan menjadi 19 orang. Oke. Jadi dari 200 orang dengan tingkat kesalahan 5%, maka itu menggunakan nomogram kurang lebih yang bisa dijadikan ukuran sampel adalah 19 orang. Ini kalau menggunakan nomogram. Tapi kalau kita menggunakan tabel Krejci, ini cukup besar jumlahnya, ya. Nih 200 di sini. Maka kalau 5% itu sekitar 127 orang. Jadi dilihat dari besarnya sampel, maka tabel Krejci ini lebih banyak jumlah yang dibutuhkan dibanding nomogram. Nah, kita bisa menentukan ukuran sampel dengan tabel Krejci dan nomogram Harry King. Nah, ini ada contoh tadi, ya. Kita ada contoh dari banyaknya 1.000 orang populasi, terdiri dari lulusan S1 yaitu 50 orang, lulusan D3 300 orang, lulusan SMK 500 orang, lulusan SMP 50 orang, lulusan SD 100 orang, dan ini disebutkan populasi berstrata. Oke.
kita lihat di sini ya. Maka jumlah populasinya 1000, menginginkan kesalahan 5% atau tingkat signifikansinya 5%. Itu kita lihat di tabel Krejci 1000 orang ya. Dengan tingkat kesalahan 5% itu diperoleh 258. Dari 258 ini kita bagi secara proporsional ya, 50 jumlah lulusan S1 dibagi jumlah populasi dikali dengan jumlah sampel. Diperoleh 12,9, kita bulatkan menjadi 13. Begitu juga untuk lulusan lainnya ya, jumlah lulusan per jumlah populasi dikali jumlah sampel. Oke, ini dijumlahkan maka akan diperoleh sebanyak 258 orang. Selain menggunakan tabel Krejci dan nomogram, ini juga kita bisa menggunakan rumus Slovin dan rumus Yaman untuk populasi yang diketahui jumlahnya dan populasi yang besar ya. Jadi ini ada contoh, N itu adalah jumlah sampel, N kecil jumlah sampel, N kapital itu jumlah populasi, dan huruf E dan D ini itu adalah tingkat kesalahan yang diinginkan. Berikut contohnya. Seorang peneliti ingin mewawancarai guru SD mengenai kompetensi keguruan yang mereka miliki selama berpengalaman menjadi guru. Jumlah guru sebanyak 130 orang, maksudnya di sini populasi diketahui jumlahnya 130 orang, maka kita bisa menggunakan rumus Slovin ya. Dan tingkat kesalahan yang ditetapkan itu 5%. Maka berapa jumlah sampel ideal yang harus diperoleh? Di sini kita langsung substitusikan nilai populasi sebanyak 130, lalu per 1 ditambah jumlah populasi 130 dikalikan dengan 5% atau 0,05 kuadrat. Dan diperoleh hasilnya itu 98,11. Maka dari 130 orang ini dengan tingkat kesalahan 5%, maka sampel yang bisa diwawancarai itu sebanyak 98 orang guru. Oke, itu saja untuk pertemuan populasi dan sampel dalam mata kuliah statistik pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.